hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gak ada yang galau ya? Cuaca boleh mendung ya? Ya. Tapi yang kita jangan. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi puisi. Kalian masih ingat seperti apa itu puisi? Karena ini kan mungkin pelajaran yang berulang-ulang kali dipelajari dalam bahasa Indonesia dari dulu sejak SD, SMP mungkin bahkan ya. Dan saat ini mungkin ada yang masih ingat seperti apa itu puisi? Ini Ibu. Masih ingat bentuknya, terus apa pernah buat puisi enggak kalian? Dulu temanya apa tuh puisi kalian buat? Paling banyak biasanya percintaan ya? Mungkin percintaan paling banyak karena ya memang bahasanya dalam percintaan itu kan mudah, kita mencari majas, mungkin mencari kosakatanya juga, mencari diksinya. Nah di sini kita akan belajar tentang bagaimana itu puisi, cara membuat puisi, kemudian apa itu puisi, kemudian unsur pembangun puisi itu apa saja. Nah yang pertama itu adalah pengertian puisi. Jadi puisi itu adalah suatu karya sastra paling tua yang ada di Indonesia itu. Nah puisi ini merupakan budaya dari Melayu sebenarnya. Jadi adaptasi dari budaya Melayu, di mana zaman dahulu kala itu kan terjadi pertukaran budaya dan juga banyak sekali hal-hal yang menjadi mungkin menjadi sebab bagaimana budaya kita ini masih mirip dengan budaya Melayu, karena masih satu rumpun dengan saudara kita yang dari bangsa Melayu itu, dari etnis Melayu. Nah jadi puisi ini biasanya berbentuk bait dan baris. Kalau biasanya novel ataupun karya prosa yang lain seperti cerpen itu berbentuk apa? Paragraf. Nah, jadi puisi ini berbentuk baris dan bait. Jadi seperti ini. Jadi ke bawah. Seperti itu. Jadi puisi ini unsur pembangunnya itu ada dua. Yang pertama ada struktur fisik dan yang kedua ada struktur batin. Namanya juga struktur fisik. Fisik itu artinya apa? Bisa kita lihat, bisa kita tangkap secara langsung menggunakan indera penglihatan. Nah, jadi karena struktur fisik ini berhubungan dengan hal-hal yang dapat kita lihat secara langsung, jadi struktur fisik ini berhubungan dengan diksi, kemudian pemilihan kata, susunan kata, tipografi tadi, ada gaya bahasa, kata konkret, pesan, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu ada pemilihan susunan kata atau kalimat, itu biasanya berhubungan dengan diksi. Diksi itu pemilihan kata atau bahasa yang indah yang digunakan untuk memperindah atau membuat puisi kita itu bisa dirasakan oleh pembaca. Kemudian yang kedua itu ada kata konkret, itu juga pemilihan kata atau bahasa yang kita gunakan dalam puisi kita itu. Jadi kalau bahasanya nyambung dengan kata yang kita pilih, dengan diksi yang kita pilih, tentunya pesan yang akan disampaikan dari puisi kita akan terbaca dan diterima oleh pembaca dengan baik. Kemudian ada majas. Biasanya dalam puisi itu juga menggunakan majas atau yang tadi gaya bahasa. Biasanya juga berhubungan dengan diksi. Majas itu juga dapat kita lihat secara langsung dari bentukan kata atau kalimat yang dituliskan dalam puisi. Kemudian ada struktur batin. Kalau tadi struktur fisik itu dapat kita lihat secara langsung, kalau struktur batin itu tidak terlihat secara langsung oleh pembaca. Biasanya ini merupakan pesan yang tersirat yang disampaikan dalam puisi. Jadi ini meliputi seperti tema, kemudian nada atau suasana, kemudian ada perasaan penyair dan juga kesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyair dalam puisinya. Tema itu apa sih? Ada yang masih ingat? Tema itu apa? Sebelum kita menentukan judul, kita
pendidikan, pertemanan, persahabatan, banyak ya, dan lain sebagainya. Jadi struktur berarti itu berhubungan dengan hal-hal yang macam itu. Kemudian ada dan suasana itu ada, dan suasana itu seperti suasana yang ingin digambarkan oleh seorang penyair dalam menuliskan puisinya itu. Kemudian ada pesan. Pesan ini juga biasanya disampaikan secara tersirat dalam larik dan baris dari setiap bait puisi yang dituliskan oleh seorang penyair. Nah, kemudian ada, kalau tadi kalian mengenal bagaimana struktur atau unsur membangun puisi, kemudian sekarang ciri-ciri puisi. Jadi puisi itu kan tadi terbagi menjadi dua, ada puisi lama dan puisi baru. Nah, ciri-cirinya sendiri, kalau puisi lama itu biasanya bersifat anonim. Biasanya penulis atau penyairnya itu belum tercampur, karena pada zaman dahulu itu kan masih sastra lisan atau karya sastra yang disampaikan secara mulut ke mulut. Jadi biasanya penyairnya itu tidak jelas atau tidak tahu asal-usulnya dari mana, nama pengarangnya itu tidak diketahui. Kemudian yang kedua ada bentuk susunan katanya itu biasanya masih terikat oleh rima atau sajak tertentu, seperti sajak apa? AB, ABAB atau AA, seperti itu. Jadi bentukan penulisan puisinya itu masih diperhatikan dalam pemilihan sajaknya. Nah, kemudian kalau dari puisi baru ini, kalau puisi lama tadi pengarangnya bersifat anonim atau tidak dikenal, kalau puisi baru pengarangnya sudah diketahui. Jadi kebalikannya, kalau puisi lama tadi tidak diketahui, puisi baru ini diketahui. Kemudian bersifat lebih bebas, pemilihan kosakatanya juga lebih bebas, tidak terikat oleh sajak-sajak tertentu, tidak terikat oleh sajak apa tadi Mas? ABAB dan AA. Nah, jadi di bagian akhir itu biasanya ada pengulangan bunyi. Nah, itu disebut rima. Rima tadi itu juga berhubungan dengan sajak tadi, AA atau ABAB. Bukan karena AA terus belakangnya A semua gitu, ya bisa. Tapi biasanya I semua seperti itu. Tidak harus belakangnya A, belakangnya B, A, B, tidak seperti itu. Jadi itu hanya sekedar uraian saja, penggambaran dari bagaimana menuliskan puisi itu sendiri. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana itu puisi lama, puisi baru. Mungkin ada yang dibingungkan dari sini, ciri-ciri dari pengertiannya. Jadi saya lanjut ke contoh ya, contoh dari puisi lama. Mungkin ada yang mengenal pantun, ada yang bisa bikin pantun mungkin. Ada itu. Pantun kan tidak harus berisi 4 baris, ada yang 2 baris saja. Kemarin itu ada yang saya sempat dengar pantun Gunung Bromo, Gunung Kelut. Ya, itu kan ngelukis banget ya. Jadi banyak yang ini ya. Mungkin kalau kalian disuruh membuat puisi, kalian bakal milih buat puisi lama atau puisi baru? Baru. Kenapa tidak puisi lama? Mungkin pemilihan kosakatanya dan diksinya ya akan lebih mudah. Dan kalau puisi baru tentunya karena sifatnya lebih bebas, maka membuatnya juga akan lebih mudah. Mungkin kalau nanti saya suruh buat puisi bisa? Bisa ya. Nah, jadi jenis-jenis puisi lama itu misalnya ada syair, kemudian pantun tadi, kemudian ada mantra. Sering mendengar mantra? Simsalabim atau tidak? Kalau kalian mendengar mantra, apa yang ada di benak kalian? Santet. Ya, berhubungan dengan hal-hal yang mungkin mistis ya, magis, atau biasanya kita rasakan dari indera apa ya? Indera rasa.
simsalabim tadi. Jadi itu hanya sugesti saja. Kalau biasanya misalnya sulap ya, biasanya pakai mantra seperti itu. Nah jadi itu hanya sugesti saja. Jadi sulap itu agar suasana dia ketika melakukan sulap bisa membawa ke penonton untuk masuk ke sulapnya itu, padahal sudah disetting sebenarnya. Kemudian ada talibun, kemudian ada gurindam dan lain sebagainya. Nah itu jenis-jenis puisi lama. Kalau puisi baru ada yang tahu mungkin elegi, ada yang pernah dengar himne. Kalau elegi ini berisi tentang kisah yang sedih biasanya. Elegi, ada himne, ada ode. Mungkin yang sering kalian dengar himne ya. Himne ini berisi pujian biasanya untuk sekolah, untuk instansi, untuk perguruan tinggi, bisa untuk Tuhan, keagamaan. Biasanya orang beragama Kristen biasanya dengan menggunakan himne ini untuk pujian ke Tuhan. Kemudian yang terakhir ada puisi akrostik. Nah di sini saya akan membahas lebih jauh tentang puisi akrostik. Ada yang pernah dengar mungkin atau belum? Belum pernah dengar ya. Jadi puisi akrostik ini jenis puisi baru. Salah satu jenis puisi baru, di mana puisi akrostik ini memiliki keunikan dari puisi-puisi yang lain. Kalau biasanya puisi yang lain itu tidak menggunakan suatu patokan tertentu. Nah kalau puisi akrostik ini keunikannya adalah setiap larik atau setiap barisnya itu menjelaskan tentang pola kalimat tertentu, dan setiap bait atau setiap baris di awal bait itu menggunakan bentuk kapital yang membentuk suatu judul dalam penulisan vertikal ke bawah. Jadi ada contohnya di sini. Mungkin saya cuma dua contoh ya di sini ya. Ini bukan ini. Ya Mas, boleh berkoordinasi sama pendengar. Nah di situ ada contoh, bisa kalian perhatikan. Itu adalah contoh puisi akrostik bertema pendidikan, di mana kalau kita lihat itu ke bawah itu membentuk judulnya, judul puisi itu sendiri. Misalnya di situ ada apa Mas judulnya Mas? Secari kertas bercinta makna. Nah kalau kalian baca setiap bait ke bawah itu akan membentuk judul dari puisi itu sendiri. Nah, jadi keunikan dari puisi akrostik itu seperti itu. Jadi membentuk pola tertentu dari judul itu sendiri. Nah, saya memilih puisi akrostik ini karena saya rasa ini cocok untuk kalian yang masih ya kalian punya pemikiran yang luas lah pastinya. Apalagi di masa pertumbuhan kalian yang remaja ini ya, kalian pasti pemikirannya sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat luas ilmunya. Dari situ kalian bisa mengembangkan ide dari judul yang akan kalian buat nanti. Nah, di sini mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan dari contoh yang sudah saya berikan? Tidak, sudah bisa dimengerti ya. Jadi puisi akrostik itu seperti itu. Mungkin kalian nanti membuat judul tentang guruku. Jadi ke bawah nanti guruku. Nanti G-nya apa? Itu dikembangkan lagi. Mungkin saya rasa sudah jelas ya. Di sini ada KPD, kalian bisa mengerjakan puisi akrostik di KPD ini ya. Ding
lagi untuk belajar karena kalian yang memang nantinya juga akan yang akan meneruskan negeri ini ya, generasi penerus juga. Terus semangat belajar, terus semangat berkarya. Mungkin itu saja pembelajaran